Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Latansa Safa Kamila. Hari ini akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses suatu komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen komunikasi lainnya. Model stimulus respon. Model stimulus respon ini bisa disebut sebagai proses aksi-reaksi dalam komunikasi. Stimulus ini bisa diartikan sebagai satu pesan yang ingin kita sampaikan kepada komunikan, lalu respon sebagai reaksi yang diberikan. Respon yang diberikan bisa berupa respon positif ataupun negatif. Model Aristoteles. Model Aristoteles bisa disebut sebagai model restoris. Konsep utama dari model ini adalah komunikasi persuasi yang mempunyai tujuan untuk mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Model Lasswell. Model ini menjabarkan proses komunikasi secara ilmiah dari berbagai turunan setiap elemen komunikasi. Kalau dijabarkan kira-kira sebagai berikut. Pertama, ada siapa sebagai komunikator atau sebagai pengirim pesan. Kedua, ada menyampaikan apa. Yang disampaikan adalah pesan. Yang ketiga adalah melalui saluran apa, yaitu adalah media. Keempat adalah sebagai siapa, sebagai penerima pesan. Yang kelima adalah efek apa yang timbul dari komunikasi yang dilakukan. Di sini kita fokus terhadap efek ke media massa. Misalnya, apakah media memiliki efek terhadap khalayak dan bagaimana media massa mempengaruhi khalayak. Model Shannon dan Weaver. Model ini sering disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model ini menjuru kepada cara penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini menggambarkan bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang memungkinkan. Pertama ada pemancar atau transmitter yang mengubah pesan menjadi sinyal. Kedua ada channel atau media, fungsinya untuk mengirimkan sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima atau receiver. Yang penting dari model ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan atau tambahan yang mengganggu pesan yang ingin disampaikan. Model Wilbur-Schramm. Di dalam model ini dijelaskan bahwa komunikator mengirimkan informasi atau pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada komunikator atau pengirim pesan. Model Newcomb. Model ini memberikan pendekatan yang berbeda terhadap proses komunikasi, terutama proses komunikasi interpersonal. Tujuan model ini adalah untuk mengenalkan apa sih peran komunikasi dalam sebuah hubungan sosial dan untuk memelihara keseimbangan sosial di dalam sistem sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.